Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detama Friends, kembali lagi di channel Detama 11. Hari ini kita akan belajar mengenai range, deviasi rata-rata, standar deviasi, varians, dan koefisien variasi. Apa manfaat kita mempelajari kelima ukuran tersebut? Manfaatnya yaitu untuk menunjukkan besar kecilnya perbedaan data dari rata-ratanya atau mean, sehingga kita bisa mengukur variasi dari data. Contohnya, jika kita ingin membandingkan mana yang paling bervariasi antara pendapatan penduduk kota atau penduduk desa, atau mana yang lebih bervariasi di antara harga minyak goreng di kota atau di desa. Ukuran pertama adalah range atau rentang data. Rumusnya J sama dengan XN dikurang X1. XN merupakan data terbesar, X1 adalah data terkecil. Contoh diketahui umur 10 orang buruh sebagai berikut. Maka range-nya berapa? Data terbesarnya adalah 60. Dikurangi data terkecilnya adalah 25. Maka range-nya adalah sama dengan 35. Ukuran berikutnya adalah deviasi rata-rata. Yang pertama ini adalah mencari deviasi rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan. Contoh produksi batik dari 5 buah perusahaan. Kita diminta mencari deviasi rata-ratanya. Rumus deviasi rata-rata adalah dx bar sama dengan sigma x min x bar dalam tanda mutlak dibagi n kecil. X merupakan datanya, X bar adalah rata-ratanya, dan N kecil adalah jumlah datanya. Maka kita harus mencari dulu X barnya. X barnya berarti 70 tambah 65 seterusnya sampai dengan ditambah 30 dibagi 5. Maka X bar adalah sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Setelah itu, masing-masing dari data itu kita kurangi dengan X barnya. Maka yang pertama, data pertama 70 kita kurangi dengan X bar 50. Yaitu 70 kurang 50 sama dengan 20. Kemudian data kedua, 65 dikurangi 50 sama dengan 15. Dan seterusnya sampai dengan data terakhir, 30 dikurangi 50 sama dengan min 20. Setelah itu kita berikan tanda mutlak. Artinya apa? Artinya yang nilai negatif ini kita buat positif. Sedangkan nilai positif ya tetap positif. Sehingga yang pertama X dikurangi X bar 20, maka di dalam tanda mutlak dia tetap 20. 15 tetap 15, min 5 ditanda mutlakkan maka menjadi 5, min 10 tanda mutlak menjadi 10, min 20 ditanda mutlak menjadi 20. Nah, kemudian berarti kita jumlahkan karena rumusnya kan sigma X min X bar dalam tanda mutlak. Maka ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan 20 tambah 15 tambah 5 tambah 10 tambah 20 sama dengan 70. Nah, sehingga deviasi rata-ratanya dx bar sama dengan 70 dibagi 5. N-nya 5 ya. 70 dibagi 5 sama dengan 14. Selanjutnya adalah mencari deviasi rata-rata untuk data yang dikelompokkan. Rumusnya dx bar sama dengan sigma f x min x bar dalam tanda mutlak dibagi n kecil. F merupakan frekuensi untuk tiap kelas. X merupakan nilai tengah dari tiap kelas. X bar merupakan rata-rata. N kecil merupakan jumlah data. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini ada F-nya, yaitu frekuensi dari tiap kelas. Kemudian di sini ada X. X merupakan nilai tengah dari tiap kelas. Jadi untuk kelas pertama, X ini didapatkan dari 30 ditambah 39,9 ditambah 0,1 dibagi 2, dapat 35. Untuk kelas kedua, X-nya merupakan 40 ditambah 49,9 ditambah 0,1 dibagi 2, dapatnya 45. Dan seterusnya sampai kelas terakhir, berarti X-nya didapatkan dari 90 ditambah 99,9 ditambah 0,1
dibagi 2 dapat 95. Selanjutnya kita cari X-bar-nya rata-rata. X-bar pada kuliah sebelumnya untuk data yang berkelompok itu didapatkan dari F1X1 ditambah F2X2 dan seterusnya sampai dengan F2XN dibagi F. Nah, sekarang F1X1 adalah 4 dikali 35 sama dengan 140. F2X2 7 dikali 45 dapat 315. Dan seterusnya sampai dengan 4 dikali 95 dapat 380. Maka X bar adalah ini F1X1 sampai dengan yang terakhir FNXN ini kita jumlahkan dapat 3240 dibagi dengan sigma F-nya. Sigma F-nya ini juga kita jumlahkan F-nya dapat 50. Maka X bar merupakan 3240 dibagi 50. Maka X bar dapatnya adalah 64,8. Langkah berikutnya adalah kita cari X min X bar. Maka nilai tengah tiap kelas data itu kita kurangi dengan X bar. Jadi untuk kelas pertama 35 dikurangi 64,8 ya. 35 kurang 64,8 sama dengan min 29,8. Kelas kedua 45 dikurangi 64,8 dapat min 19,8. Seterusnya sampai kelas terakhir. Yaitu nilai tengahnya 95 dikurangi rata-rata. Dikurangi 64,8 dapat 30,2. Setelah itu kita jadikan X min X bar ini ke dalam tanda mutlak. Jadi yang negatif kita buat positif, yang positif ya tetap positif. Nah setelah itu kita kalikan frekuensi tiap kelas dengan X min X bar dalam tanda mutlak. Sehingga didapatkan kelas pertama adalah 4 dikali 29,8 didapatkan 119,2. Kelas kedua 7 dikali 19,8 didapatkan 138,6. Dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir 4 dikali 30,2 didapatkan 120,8. Selanjutnya karena rumusnya adalah sigma F X min X bar dalam tanda mutlak dibagi N kecil, maka untuk F dikali X min X bar dalam tanda mutlak ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan didapatkan 672,4 sehingga dx barnya adalah 672,4 dibagi dengan n-nya dibagi 50 maka dapat dx barnya adalah 13,448. Ukuran berikutnya adalah standar deviasi. Yang pertama, mencari standar deviasi untuk data yang tidak dikelompokkan. Ada 3 rumus. Apakah untuk populasi, rumusnya sigma sama dengan akar sigma X min mu kuadrat per N besar. Ataukah untuk sampel besar, yaitu jika sampelnya lebih dari sama dengan 100. Rumusnya S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N kecil. Ataukah ketika sampelnya kecil, yaitu jika sampel kurang dari 100. Rumusnya S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N kecil min 1. Sebagai contoh di sini, kalau kita lihat datanya adalah 5, berarti dia kurang dari 100. Kemudian yang diketahui adalah sampel, sehingga rumus yang kita gunakan adalah yang ini. S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N kecil min 1. Yang pertama kita cari X barnya. X bar adalah 70 tambah 65 tambah 45 tambah 40 tambah 30 dibagi 5. Didapatkan 50. Kemudian kita cari X min X barnya. Untuk data yang pertama 70 dikurang 50 sama dengan 20. Kemudian X2 min X bar atau data kedua 65 dikurang 50 sama dengan 15. Dan seterusnya sampai dengan data terakhir 30 dikurang 50 sama dengan min 20.
Kemudian kita kuadratkan, jadi X min X bar dikuadratkan, sehingga 20 dikuadratkan 400, 15 dikuadratkan 225, dan seterusnya, min 20 dikuadratkan 400. Kemudian kita jumlahkan X min X bar kuadrat, ini tiap datanya kita jumlahkan, didapatkan 1150. Sehingga untuk standar deviasinya, S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat tadi adalah 1150 dibagi N kecilnya ini ada sebanyak 5 data dikurangi 1 sehingga standar deviasi sama dengan 16,96. Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi untuk data yang dikelompokkan. Rumusnya juga ada 3 jenis, apakah populasi, apakah untuk sampel besar, ataukah sampel kecil. Kita lihat saja langsung dicontoh. Di sini jumlah datanya ini ada 50, berarti N kecilnya kurang dari 100. Maka kita menggunakan rumus yang sampel kecil. Nah, kita mencari dulu X barnya. X bar untuk data yang dikelompokkan caranya adalah F1X1 tambah F2X2 seterusnya sampai dengan Fn(Xn). Sehingga F1X1-nya didapatkan 4 kali 35, 140. Sedangkan F2X2 7 kali 45 adalah 315. Dan sampai dengan kelas terakhir, 4 kali 95 sama dengan 380. Setelah itu kita jumlahkan Fx ini didapatkan 3240. Sehingga X barnya adalah 3240 dibagi dengan jumlah datanya 50. Sehingga didapatkan X bar adalah 64,8. Setelah itu kita cari X min X bar. X min X bar berarti data nilai tengah ya untuk kelas pertama 35 dikurangi X barnya 64,8 didapatkan min 29,8. Kemudian kelas kedua 45 dikurangi 64,8 didapatkan min 19,8 dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir. Setelah itu dikuadratkan, jadi X min X bar ini kita kuadratkan. Jadi min 29,8 dikuadratkan didapatkan 888,04. Kemudian min 19,8 dikuadratkan didapatkan 392,04. Dan seterusnya sampai dengan kelas terakhir, 30,2 dikuadratkan didapatkan 912,04. Setelah itu untuk tiap kelas, jadi kita kalikan frekuensinya. Jadi F dikali dengan X min X bar kuadrat. Jadi untuk kelas pertama 4 dikali 888,04 didapatkan 3552,16. Kemudian 7 dikali 392,04 didapatkan 2744,28. Sampai dengan kelas terakhir 4 dikali 912,04 sama dengan 3648,16. Setelah itu kita jumlahkan untuk yang F, X min X bar kuadrat ini kita jumlahkan didapatkan 14.098. Sehingga untuk standar deviasinya sama dengan akar dari 14.098 dibagi N kecilnya 50 dikurang 1 didapatkan 16.962. Ukuran selanjutnya adalah varians. Nah, varians ini mudah saja yaitu standar deviasi dikuadratkan. Kalau dia untuk populasi maka standar deviasi populasi atau sigma dikuadratkan. Kalau dia untuk sampel maka standar deviasi sampel atau S dikuadratkan. Ukuran selanjutnya adalah koefisien variasi. Ukuran koefisien variasi ini yang pertama untuk populasi itu rumusnya adalah sigma dibagi mu dikali 100%. Sigma adalah standar deviasi populasi, mu adalah rata-rata untuk populasi. Sedangkan kalau untuk sampel, koefisien variasi adalah S besar dibagi X bar dikali 100%. S adalah standar deviasi sampel, X bar adalah rata-rata sampel. Oke, sampai bertemu di kuliah berikutnya.